Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas mengenai IPO-nya PT Rohatindo Nusantara Luas atau produk yang biasa kita kenal dengan brand merek Nankai atau perkakas buat peralatan rumah tangga. Jadi teman-teman kalau biasa nukang itu pasti nggak asing dengan produk merek Nankai ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk tahap-tahapan untuk IPO-nya PT Rohatindo Nusantara Luas ini. Ini ada proses book building di tanggal 19 sampai 29 Juli. Jadi dia akan menentukan harga yang akan ditawarkan di rentan harga 122 sampai 135. Kemudian dilanjut ke penawaran umum di tanggal 2 sampai 5 Agustus 2022. Kemudian penjatahan di 5 Agustus, distribusi di tanggal 8 dan listing nanti di Bursa Efek itu tanggal 9 Agustus 2022. Kemudian ini adalah sekilas profil mengenai PT Rohatindo Nusantara Luas. Untuk kode emiten itu dengan kode tools, kemudian sektornya itu consumer cycle, subsektornya itu household appliance atau peralatan rumah tangga. PT Rohatindo Nusantara Luas itu perusahaan trading ya, jadi mereka beli barang atau produk kemudian diolah, di packaging dan lain sebagainya dengan brandnya dia yang biasa kita kenal dengan brand merek Nankai, kemudian dijual lagi. Itu adalah bisnis dari trading. Kemudian dia udah punya distributor 1000, kemudian reseller dia juga udah punya 1000, jadi udah luas ya untuk market atau pemasarannya. Kemudian perseroan atau entitas anak mulai memasarkan dan melakukan penjualan produk melalui online ya. Dan kita ketahui ya, yang teman-teman sering beli peralatan-peralatan rumah tangga itu dengan brand merek Nankai itu sudah tersedia di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, JD.id dan Shopee. Dan saya kira pemasaran via online ini ada lebih membuka pelanggan atau market dari produk Nankai itu sendiri. Kemudian nominal sahamnya itu sebesar 50, kemudian IPO price itu di rentan harga 122 sampai 135. Dan hasil endingnya kita ketahui di angka 127. Kemudian IPO share-nya atau yang jual ke publik itu 410 juta. Kemudian IPO amount-nya di angka 50 sampai 55 M. Underwriter-nya itu Mirae Asset Sekuritas Indonesia, kemudian share registran itu Mirae Asset juga. Dan untuk pemegang saham untuk Rohatindo Nusantara Luas itu Bapak Ronald Hartono Tan itu sebanyak 3,19%, Tan Ngomoy sebanyak 0,35%, kemudian Rohatindo Maju Perkasa itu 69,18%, dan nanti masyarakat dan bonus suaranya itu menjadi sekitar 27%. Jadi untuk pengendali PT Rohatindo Nusantara Luas ini adalah PT Rohatindo Maju Perkasa. Oke, kita lanjut. Untuk rencana penggunaan itu sebanyak 47,82% itu digunakan untuk pembelian ruko. Kalau nggak salah dia beli 3 unit ruko dan beramat di teman-teman bisa baca nanti di prospektus. Kemudian yang 52,18% itu dipakai buat modal kerja seperti belanja bahan, kemudian gaji karyawan, marketing dan lain sebagainya. Oke, secara fundamentalnya kita akan membuka rumus
rumus Excel ya. Oke, company check up. Nah, ini sudah saya masukkan terkait dengan untuk file rumus Excel ini saya bikin sendiri. Kemudian saya udah bikin otomatis, tinggal masukin yang perlu. Ini yang warna agak hitam ini kita masukin. Nah, ini sudah saya masukin untuk PT Rohatindo Nusantara Luas, dan kita ketemu nilai PI rasionya di angka 82,68 kali. Jadi untuk keuntungannya masih sedikit ya berbanding dengan harga sahamnya. Jadi untuk PI rasio ini semakin kecil, maka dia perusahaannya akan semakin bagus. Tapi jangan sampai menyentuh angka minus ya. Kalau minus berarti dia penghasilannya itu sedang merugi. Kemudian untuk price book value atau harga saham berbanding dengan aset perusahaan itu 2,71 kali. Dan untuk harga wajarnya berdasarkan aset itu harusnya di angka Rp46,82. Sedangkan untuk saat ini itu dijual di angka 127. Jadi kalau secara logika kita beli saham tersebut kurang lebih 3 kali lipat dari harga wajarnya. Oke, secara fundamental. Nah, ini untuk strategi ya. Untuk strategi untuk PT Rohatindo Luas ini saya kira bakalan digerakin oleh Bandar ya. Karena apa? Udah banyak postingan-postingan yang big player itu membahas atau merekomendasikan untuk PT Rohatindo Nusantara Luas ini. Sama dengan satu lagi catatan adalah bonus waran. Bonus warannya itu harganya di persentase 1:2. Dimana kita ketika beli saham dengan 10 lot misalkan, itu kita akan dapat bonus sebanyak 5 waran atau setengahnya. Otomatis itu waran bakalan bisa kita perjualbelikan nanti di bursa, dan otomatis itu akan mendapatkan keuntungan dari penjualan waran tersebut. Satu, kemudian yang kedua ini potensinya bakalan arah karena pemain-pemain besar juga ikut berkecimpung di PT Nanka ini. Tapi tetap ya, untuk konten kali ini tidak ada rekomendasi untuk jual atau beli saham terkait dengan emiten tersebut. Jadi resiko sepenuhnya ditanggung oleh teman-teman sendiri. Oke, terima kasih terkait dengan pembahasan IPO PT Rohatindo Nusantara Luas kali ini. Bila suka video ini, minta bantu di share, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.